Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, para pembelajar bahasa Arab, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu ma'ani ya. Ilmu ma'ani di sini kemarin sudah kita bahas, yaitu taksimul kalam ilal khobar wal insa. Untuk yang sekarang adalah tentang al-ghordhu min ilqa'il khobar. Ya, apa itu al-ghordhu min ilqa'il khobar? Yaitu tujuan dari penyampaian khobar. Tujuannya itu ada berapa? Di sini ada beberapa tujuan, yaitu penyampaian dari khobar itu. Yang pertama adalah faidatul khobar. Faidatul khobar ini apa? Ifadatul mukhatab al-hukmal ladzi tadzammanathul jumlah, yaitu memberitahu mukhatab atau orang kedua ya tentang sesuatu yang termuat di dalam jumlah ya, atau artinya pemberitahuan sesuatu. Itu adalah pengertian dari faidatul khobar. Contohnya apa? Amstilah ya. Contohnya yaitu intubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika engkau menampakkan sesuatu dari dalam jiwamu atau menyembunyikannya, maka Allah akan menghisab terhadap apa yang kau tampakkan atau sembunyikan tadi ya. Ini adalah contoh dari faidatul khobar, yaitu yang mana ini hanya pemberitahuan biasa, yaitu agar mukhatab tahu apa yang termuat dalam jumlah atau ayat tersebut. Ini ayat Al-Quran ya. Yang kedua adalah contoh kedua, makullu hawin lil jamil bifa'ili wala kullu fa'alilahu bimutamimi. Ya, tidak semua orang yang menginginkan sesuatu kebaikan itu bisa melaksanakan, dan tidak semua orang yang dapat melaksanakan sesuatu itu dapat menyempurnakan. Ya, ini adalah nasihat untuk tahu bahwa semua orang itu punya keinginan, tapi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Ada juga bisa melakukan, tapi tidak bisa menyempurnakan. Ya, ini adalah faidatul khobar, yaitu contoh dari faidatul khobar. Ya, contohnya yaitu ya tadi, orang misalnya gini, orang yang ingin membangun pondok tapi meninggal. Dia bisa membangun pondok, tapi di tengah-tengah membangun pondok dia meninggal terlebih dahulu. Jadi tidak bisa menyempurnakan. Nah, ini adalah faidatul khobar, contoh dari faidatul khobar. Yang kedua adalah lazimul faidah. Lazimul faidah itu apa? Ifadatul mukhatab annal mutakallim alimun bil hukmi, yaitu memberitahu mukhatab atau orang kedua bahwa orang yang diajak bicara itu loh tahu terkait dengan apa yang sedang diberitahu. Jadi ngandani wong sing roh, memberitahu orang yang sudah tahu. Nah, ini adalah lazimul faidah. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah laqad adabta bannika billini warifqi la bil qaswati wal iqabi. Kau telah mendidik anak-anakmu dengan cara yang halus dan santun, tidak dengan cara kekerasan dan memberikan hukuman. Nah, contoh ini ya, contoh hal ini adalah lazimul faidah. Nah, suatu pernyataan ngandani orang yang sudah tahu. Ya, namanya kau itu ya, kau. Nah, namanya kau. Itu sudah tahu, berarti artinya orang yang diberitahu itu sudah tahu. Bagaimana tidak? Wong dia yang melakukan. Ini adalah contoh dari lazimul faidah. Contoh yang kedua, anta ta'malu fil hadiqatika kulla yaum. Jadi kau bekerja di kebunmu itu setiap hari. Orang memberitahu ke orang tapi dia melakukan ya. Jadi
ini adalah lazimul faidah, yang mana pengertian mudahnya yaitu memberitahu seseorang itu, kalau orang memberitahu seseorang bahwa orang itu juga sudah tahu. Nah, itu adalah lazimul faidah. Selanjutnya adalah qad yakhrujul khabar anil ghurdaini ila agrodin ukhra. Itu terkadang tujuan khobar itu keluar dari dua tujuan pokok khobar tadi itu. Yang mana apa saja dua pokok tadi, yaitu faidatul khobar dan lazimul faidah. Apa saja itu? Ya, ini. Yang pertama adalah istirham. Istirham di sini adalah minta belas kasih. Contohnya bagaimana? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Ya, ini pujian yang sering kita kumandangkan sebelum sholat ya. Ya, ini wahai Tuhanku, saya bukan ahli surga Firdaus, tetapi saya juga tidak kuat apabila dimasukkan ke neraka jahim. Ya. Apa tujuannya ini? Tujuannya ya minta belas kasihan. Ini adalah contoh dari apa namanya tadi, agrodul khobar yang lain dari dua pokok tadi ya, lazimul faidah atau faidatul khobar. Istirham ya, minta belas kasih. Contoh lain yaitu gini, ada orang berkata, anak saya sakit, dan juga saya tidak punya uang sama sekali. Nah, ini memberitahu seseorang tujuannya apa? Tujuannya untuk meminta belas kasihan. Ya. Yang kedua adalah izharud dha'fi, menampakkan kelemahan dirinya. Ini contoh keduanya ya. Robbi inni wahanal azmu minni wasta'alar ra'su syaiba. Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulang belulangku itu telah lemah dan rambutku telah menyala ubannya. Ini kalau tidak salah adalah keluh kesah dari Nabi Zakaria. Beliau itu belum punya putra, kemudian beliau merasa seperti itu. Nah, tapi Allah juga Maha mengetahui peristiwa tersebut. Ya, ini ya contoh dari menampakkan kelemahan dirinya, agrod dari khobar yang lain, izharud dha'fi. Contoh yang ketiga adalah izharut tahassur, ya, menunjukkan penyesalan. Fi hikayati Maryam qalat rabbi inni wadha'tuha unsa, ya, unsa. Ini dalam hikayat Maryam, yaitu ibu Maryam ya. Ibu Maryam itu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya saya telah melahirkan seseorang perempuan. Ya, ini ibu Maryam di sini itu dia sangat berharap mendapatkan putra laki-laki, namun yang dia lahirkan adalah seorang perempuan. Makanya di sini adalah menunjukkan penyesalan. Mengapa kok tidak laki-laki, justru malah perempuan. Nah, ini adalah hikayat dari Maryam atau cerita dari ya Maryam itu sendiri, ibu dari Maryam sebenarnya ya. Itu adalah izharut tahassur. Yang selanjutnya adalah al-fakhru. Al-fakhru adalah membanggakan diri. Fadhaili adadun nujum. Kelebihan saya adalah sejumlah bintang di langit. Ya, ini membanggakan dirinya sendiri bahwa kelebihan saya itu banyak sekali, sebanyak bintang di langit. Ini adalah pemberitahuan bahwa terkait dengan tujuan al-fakhru atau membanggakan diri. Yang kelima adalah al-hatsu 'alal jiddi wasyai, itu memberikan dorongan untuk bersungguh-sungguh dalam berusaha. Dalam ayat Al-Qur'an yaitu kullum ri'in bima kasabat rohin, yaitu setiap orang itu tergantung atau punya keterikatan dengan apa yang dia kerjakan. Nah,
Ini tujuannya apa memberitahu seperti itu? Tujuannya yaitu untuk bersungguh-sungguh bahwa setiap perbuatan, setiap apa namanya itu setiap hasil itu tergantung dari usahanya. An-najah ma'al musabaroh. Yaitu sukses itu disertai dengan ketekunan. Ya, itu adalah pembahasan terkait dengan apa tadi? Al-ghardhu min ilqa'il khabar. Ya. Ini salah satu dari pembahasan ilmu ma'ani. Ya, mungkin ya itu penjelasan dari Al-ghardhu min ilqa'il khabar. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat kolom komentar pada video ini ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukronallahi tamamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.